Kalau memang masih benar-benar mencari banget judul diskon-diskon, memang bawah sadar kamu masih menggetarkan rasa kekurangan sih memang. Jadi, sebaiknya memang, rilis untuk sisi keuangannya dilakukan dulu aja. Kamu coba flashback dulu ke cerita awal kehidupan kamu sampai dengan saat ini, ada luka-luka batin apa aja ya sehubungan dengan kekurangan uang, kekurangan, kasih sayang misal atau kekurangan-kekurangan yang sehubungan dengan uang. Kalau ternyata, "Ih, di sekarang aja aku masih deg-degan kalau ngelihat saldo bank." Kamu rasakan penuh aja dulu rasa itu. Bahas pertanyaan-pertanyaan dari teman AR ya. Ke pertanyaan pertama, ini pertanyaan yang Farida kumpulin, yang dapat dari Mbak V kayaknya. Mbak V dari ibu siapa gitu dikumpulin. Inti pertanyaannya tuh gini, kenapa ya teh emosinya kok nggak selesai-selesai? Kenapa ya udah rilis tapi masih sering kesel? Kenapa ya udah kuantum jam tapi nggak manifest-manifest gitu teh inti dari pertanyaannya. Kenapa? Itu, pertanyaannya kelihatan nggak dari batch berapa? Bentar, nanti aku coba cari ya. Boleh boleh. Oke, kenapa ya udah rilis tapi kok keselnya nggak selesai-selesai? Kenapa ya udah rilis kok masih kayak gini? Kenapa ya udah rilis kok masih kuantum jamnya belum terjadi? Ini pertanyaan bagus banget nih. Pertanyaannya bagus banget, Farida, mewakili pertanyaan teman-teman semua. Jadi gini, teman-teman harus memahami bahwa di titik hidup kita saat ini, kayak Windy, aku, atau Farida, ini kita udah puluhan tahun, ya, udah puluhan tahun melewati kehidupan ini. Nah, otomatis ketika udah puluhan tahun melewati kehidupan ini, itu banyak sekali memori, data, dogma-dogma, penilaian-penilaian, lalu asumsi-asumsi yang udah terlanjur menjadi program di dalam diri kita yang masih running berjalan di bawah sadar gitu. Jika realita kita, indikator simpelnya kayak gini teman-teman, jika realita kita masih aduh nggak enak, nggak nyaman, masih belum selesai, masih belum membuat kita kan indikatornya 2 ya. Ya 3 deh, indikatornya ada 3 nih Farida. Tenang, bahagia berkelimpahan gitu ya, atau damai, bahagia berkelimpahan. Nah, damai, bahagia berkelimpahan, ini tuh naturalnya kamu, gitu. Ini tuh sejatinya kamu. Kamu tuh akan pulang ke sini nih, ke ketiga judul ini nih. Ke ketenangan, ke kebahagiaan, ke kelimpahan. Jadi pertama itu startnya itu dari ada rasa tenang dulu, ada rasa tenang dan damai lah istilahnya. Lalu berikutnya baru tuh di dalam landasan ini muncul deh bahagia. Baru muncullah kelimpahan, jalan keluar dan lain-lain. Nah, kalau 3 dasar ini tenang atau damai, bahagia, berkelimpahan belum kamu rasakan, artinya daleman kamu juga masih belum selaras sama itu. Artinya masih terlalu banyak sekali lapisan-lapisan endapan emosi yang memang butuh waktu untuk dirilis, gitu. Kalau misalnya udah rajin rilis, kenapa kok masih kayak gini? Mungkin kamu kurang sending love. Mungkin sending love pertama kali yang harus kamu lakukan kan sama ring 1 kamu ya. Aku mau tambahin di sini, ring satunya update terbaru ya. Ring satunya tambahin, maafin diri kamu sendiri. Jadi start pertama untuk menyelesaikan segalanya itu kadang-kala kan banyak ya teman-teman Farida cerita sama kita kan bahwa aku merasa bersalah gitu ya. Aku merasa bersalah, kayaknya aku salah ngambil keputusan dan lain-lain. Aku merasa berdosa, merasa bersalah kayak gitu. Nah, start pertama sending love dulu sama diri sendiri. Mungkin ibu itu atau yang menanyakan itu mungkin belum melakukan itu. Makanya kenapa masih kesal terus, masih banyak fase di mana manifestasi itu belum terjadi di dalam kehidupan dia. Bisa jadi
harmoni diri kamu bersama dirimu, bersama pasanganmu, bersama ring satu di kehidupanmu, bisa jadi itu belum selesai kamu beresin, belum kamu berdamai dengan itu, belum kamu terima gitu. Bisa jadi karena itu gitu. Karena apa? Karena rilis, jadi sadar nafas syukur dulu untuk mengetahui siapa diri kita mewakili materi bab 1. Materi bab 1 itu kan prakteknya sadar nafas syukur. Jadi esensi dari bab 1 itu sadar nafas syukur sebetulnya. Nah, bisa jadi kamu belum merasakan kedamaian di hati kamu itu karena belum sending love. Karena harmoni kamu dengan diri kamu sendiri, kamu belum seutuhnya plong, belum seutuhnya memaafkan diri kamu sendiri. Kalau memang masih ada rasa resah, nggak nyaman, nggak enak, ya udah duduk dulu untuk rilis. Kuncinya simple Farida. Ini untuk Farida, untuk Windy, dan untuk semua teman-teman yang dengar ini ya. Untuk semua teman-teman yang mendengarkan video ini. Coba mulai memahami substansi dari inti atas segala loopingan kamu itu adalah emosi yang belum kamu akui untuk kamu terima. Jadi ada satu kisah masa kecil kamu, entah itu kecewa, entah itu apa, kamu belum benar-benar menerima secara utuh itu gitu. Aku menerima, aku pernah mengalami ini. Tapi landasan paling pokok mengawali segalanya itu adalah memaafkan diri kamu sendiri dulu, lalu maafin ring satu kamu. Dah, itu dulu aja, start pertama. Jadi nanti Mbak V tolong bantu jawab ke Mbak yang punya pertanyaan, tolong dicek lagi itu. Tolong pelan-pelan dicek lagi sehubungan dengan bagaimana pada akhirnya dia menjalankan rilis, dan rilis itu harus rilis plus sending love gitu. Ya, itu lakukan dulu, beresin dulu itu. Paling tidak kalau memang mau total enak, sebulan sih daily rutinnya dilakukan. Itu. Kenapa? Karena indikatornya simple sekali Farida dan Windy. Realita nggak enak berarti daleman belum enak. Udah itu aja. Beresinnya ya udah banyak-banyak sadar nafas syukur sama rilis plus sending love aja, udah banyak-banyak itu aja. Banyak-banyak kamu beresin dulu itu. Karena kalau seandainya nanti itu udah nyaman, lapisan endapan emosi udah menipis, kamu juga harus menyadari bahwa perubahan ini nggak bisa instan. Hidup kamu berjalan berapa tahun dalam kehidupan ini, dan dalam hidup yang berjalan sekian puluh tahun itu kan nggak bisa selesai cuma dalam sebulan, 2 bulan. Itu normalnya sebulan berjalan, di 3 bulan, di 6 bulan deh udah mulai asik. Udah 6 bulan belum kakak itu? Coba ditanya. Ya, pelan-pelan. Oke? Oke. Next ini. Pertanyaannya agak lucu dan agak relate ya dengan aku, atau mungkin perempuan yang lain ini. Kan menjelang akhir tahun banyak sel bertebaran nih Teh. Sedangkan kita kaum ibu-ibu atau kaum perempuan ini suka banget tergoda dengan diskon. Apakah berburu diskon ini termasuk sponsor kekurangan atau gimana ya Teh? Gitu Teh pertanyaannya. Iya. Ini kalau memang masih benar-benar mencari banget judul diskon, memang bawah sadar kamu masih menggetarkan rasa kekurangan sih memang. Jadi sebaiknya memang rilis untuk sisi keuangannya dilakukan dulu aja. Kamu coba flashback dulu ke cerita awal kehidupan kamu sampai dengan saat ini. Ada luka-luka batin apa aja ya sehubungan dengan kekurangan uang, kekurangan kasih sayang misal, atau kekurangan yang sehubungan dengan uang. Kalau ternyata di sekarang aja aku masih deg-degan kalau ngelihat saldo bank. Misal gitu ya. Ya udah rekening banknya atau saldo banknya kamu pandangin dulu aja. Rasanya apa? Rasanya cemas, rasanya deg-degan. Ya udah kamu rasakan penuh aja dulu rasa itu. Sampai rasanya tuh pol banget, duduk dulu sama rasa itu. Rasakan penuh, rasakan total, diem dulu. Bisa jadi kamu memakan waktu 3 menit,
Bisa jadi kamu memakan waktu 5 menit, bisa jadi memakan waktu setengah jam, itu orang-orang beda gitu. Jadi kalau kamu masih ada rasa ingin mengejar diskon, artinya kamu merasa bahwa uang yang kamu punya kan belum cukup ya. Di sini aku mau sampaikan kepada teman-teman semua. Sekali lagi teman-teman siapapun yang menonton ini ya, pahami dan terbuka bahwa hak hidup semua orang, hak hidup loh. Hak hidup semua orang itu bahagia dan berkelimpahan. Itu udah hak hidupnya tuh bahagia dan berkelimpahan. Nah, kalau seandainya itu belum terjadi, artinya kita masih betul-betul harus uh, melihat lagi ke dalam apa yang perlu kita rilis gitu. Jadi teman-teman, semoga rilis ini menjadi lifestyle. Rilis itu maksudnya apa? Rilis itu sebetulnya total menerima sebetulnya. Menerima aku masih deg-degan ngelihat saldo, menerima aku masih punya rasa ketakutan terhadap uang, menerima aku masih khawatir. Duduk aja diem untuk kamu angkat dulu judulnya apa? Judulnya kekhawatiran tentang uang, kekhawatiran tentang uang yang aku punya. Kamu duduk dulu, naikin ke permukaan rasa itu, duduk, diem. Hanya merasakan rasa gitu. Caranya tuh simple banget sih sebetulnya. Hanya merasakan rasa, ini aku ada rasa kekurangan, aku deg-degan, duduk diem. Lalu pelan-pelan kamu bilang, iya aku sambut, aku terima, aku akui kamu ada. Iya aku tahu kamu ada, rasa ini ada, aku tahu. Setelah itu, izinkan tubuh kamu mengalami dan merasakan rasa itu gitu. Jadi si energi ini tuh cuma pengen diterima untuk kamu rasain. Windy sama Farida praktekin ya? Iya deh, baik. Jadi energi ini hanya, nih aku juga sambil nyatet, mau kamu menerima dia dan mengizinkan kamu merasakan rasanya. Rasakan rasanya untuk kamu terima. Cuma ini doang sebetulnya substansi dari segala looping. Sebetulnya ini, jadi kalau misalnya kita lagi cemburu, ya udah kamu duduk aja merasa cemburu itu. Kamu lagi kesel, ya udah duduk aja merasa kesel itu. Jadi kamu bilang, iya aku sambut dan terima, iya aku izinkan aku merasakannya. Dah. Diam dulu 5 menit, 10 menit, rasakan penuh, rasakan total. Izinkan kamu merasakannya. Diam, merasakan. Gitu. Cuma begitu doang sebetulnya. Ngeberesin looping tuh sebetulnya cuma kayak gitu doang. Gimana dengan sakit teh? Sama. Di titik misalnya ada sesek atau ada gerd atau apapun sakit itu, izinkan dengan kesadaran kamu duduk untuk menerimanya. Izinkan dengan kesadaran kamu mengakui si energi ini ada, terus kamu mulai welcome gitu. Aku menerima kamu. Lalu izinkan kamu menerima. Izinin aja kamu nerima. Diem dulu. Jangan langsung cepet-cepet dilepas. Diem dulu, rasakan penuh. Nih ada 3 kata ya. Rasakan penuh, rasakan total, terima rasa itu apa adanya. Diem. Ya. 1, rasakan penuh. Rasakan total, lalu terima. Rasa itu apa adanya. Windy nanti catatannya dikirim ke grup Pay It Forward ya. Yang ini Natulen sekarang. Ya. Biar teman-teman yang membantu teman-teman lain, teman-teman yang membantu teman-teman yang lain bisa belajar juga. Karena teman-teman bantuin teman-teman yang lain pasti banyak banget dapat curhatan kurang lebih kayak gini nih. Ya. Jadi start pertama mengawali semuanya, 1, sending love sama diri sendiri atau maafin diri kamu. Maafin diri kamu sendiri, maafin. Duduk sama rasa bersalah itu, larutkan dia ke yang tanpa batas, izinkan terurai. Rasanya izinkan larutkan, izinkan terurai.
Dah ini kuncinya nih, Farida, Windy, dan teman-teman semua, ini kuncinya. Kunci dari segala kunci ini. Jadi cerita looping itu adalah cerita kita tidak memaafkan diri sendiri, cerita kita belum memaafkan ring satu kita. Ring satu kita siapa aja? Tentunya diri kita sendiri, lalu ibu kita, bapak kita, pasangan kita, anak-anak kita, adik kakak kita. Nah, itu ring satu kita. Kalau kita digedein sama tante om, ya berarti ring satu kita tante om. Kalau kita digedein sama nenek kakek, berarti ring satu kita nenek kakek. Gitu. Beresin dulu itu. Berdamai dulu, selesaikan dulu itu sampai clear. Karena sebetulnya loopingan datangnya dari situ. Jadi tukang pos itu dia hadir dari orang-orang terdekatnya kita. Karena kalau orang-orang terjauh, kita nggak akan berasa. Kalau orang-orang terdekat, nonjok banget, udah. Kalau orang-orang terjauh nggak akan berasa, kalau orang-orang terdekat udah pasti berasa. Kalau yang terdekat saat ini misalnya pacar, teman deket, sahabat, itu udah pasti berasa gitu. Ya, oke, next. Oke, next. Ini ada 3 pertanyaan dari satu orang ya, Teh, dari teman kita. Terus kayaknya pertanyaannya juga satu topik soal pasangan. Pertanyaan pertama gini. Teh, jika sudah punya suami, namun kita LDM dan dianya cuek, apakah kita bisa tulis kriteria seperti yang di WA grup jodoh dengan tujuan supaya pernikahan yang LDM ini tetap romantis, bahagia, dan damai? Itu pertanyaan pertama. Ini yang kedua kayaknya juga nyambung nih, Teh. Farida bacain sekalian ya. Boleh. Pertanyaan keduanya gini, terus bagaimana caranya supaya pasangan kita yang LDM ini tidak mudah bosan dengan hubungan kita? Dan yang ketiga gini, bagaimana cara kita bersikap kepada pasangan saat belum menikah dan after menikah? Tips dari pengalaman Teh Feby dong, Teh. Oke. Pertanyaan pertama tadi, boleh nggak tulis kriteria jodoh seperti kayak kita mau dapetin jodoh, tapi sebetulnya kita udah menikah, tapi kita long distance relationship, gitu ya? Long distance relationship kan maksudnya? Ya, betul sekali. Jadi, kalau teman-teman ada di dalam fase pernikahannya itu hambar, pernikahannya itu dingin, pernikahannya itu udah kayak nggak ada gairah gitu satu sama lain, boleh banget nulis kriteria yang kamu mau, boleh. Tapi dedikasikannya memang untuk memperbaiki situasi menjadi lebih baik ya. Jangan ada dedikasi yang macam-macam. Jadi, tapi yang perlu dipahami gini, dari 3 pertanyaan ini, boleh nggak tulis kriteria? Kalau jauh, biar nggak bosan gimana. Terus yang satu, sikap ke pasangan sebelum menikah sama setelah menikah. Ini semua udah aku lalui nih. Ini semua udah aku lalui, jadi aku bercerita berdasarkan pengalaman pribadi aku ya. Yang paling penting dari ketiga pertanyaan ini adalah teman-teman harus memahami bahwa pasangan kamu, baik itu suami kamu atau siapapun yang saat ini lagi deket sama kamu, itu adalah cerminan kamu sendiri dalam bentuk yang lain. Dia hadir dalam kehidupan kamu, itu tentunya lapisan endapan emosi kamu sendirilah yang mengundang realita itu muncul di depan kehidupan kamu. Itu dulu satu yang harus dipahami. Pahami dulu bahwa pasanganmu atau siapapun orang dekat kamu saat ini, mereka itu adalah pantulanmu. Mereka itu adalah diri kamu sendiri dalam bentuk lain, dalam bentuk rasa endapan emosimu gitu. Nah, kalau seandainya udah tahu gambaran itu, oh dia adalah pantulanku ya, dia adalah diri aku sendiri dalam bentuk yang lain ya. Oh dia adalah gambaranku. Artinya itu sama dengan pemahaman ini ada benda asli, Farida, ini ada bayangan. Ini ada benda asli, lalu ada bayangan. Si bayangan ini dia datangnya dari mana? Dari benda yang asli. Dari benda yang asli. Kalau si bayangan ini nggak asik, ini nggak asik nih yang ini nih. Berarti apa yang harus dilakukan? Bayangannya harus berubah.
Nah, yang asli yang harus diubah. Yang asli yang harus berubah. Caranya gimana? Memperbaiki diri. Caranya gimana? Pahami, praktekin sadar nafas syukur, release, sending love. Udah 3 itu doang sebetulnya. Dan itu gampang banget mempraktikkan 3 ini tuh nggak sampai 15 menit sehari sebetulnya. Kamu luangkan waktu 5 menit, 10 menit per hari itu cukup gitu untuk merubah realitamu sebetulnya. Caranya gimana? Ketika kamu berkomunikasi sama pasangan kamu, apa rasa yang nggak enak yang kamu rasain? Aku kesel, aku mangkel, aku kecewa. Kesel, mangkel, kecewa. Rasa kesel, mangkel, kecewa ini kan ini bayangan. Dia datangnya dari yang aslinya. Aslinya siapa? Aku. Berarti datangnya dari aku. Dari apa? Dari file-file memori aku dari sejak kecil. Berarti kan kamu harus ngecek. Rasa yang sama kayak gini di masa kecil itu kapan? Ada enggak? Kalau misalnya itu ada, izinkan kamu duduk untuk mengakui rasa itu ada. Sadari rasa itu ada. Akui dia ada. Duduk. Aku kecewa. Rasanya sakit, misal. Atau aku kecewa banget sama dia, sikap dia kayak gini, misal kayak gitu. Dapat judulnya kan tuh, nggak enak kan rasanya, ya udah kamu duduk dulu, merasa nggak enak itu, duduk. Lalu setelah itu kamu flashback ke akarnya. Pertama kali aku kecewa sama sedih, pernah nggak ya rasa yang kayak gini nih pernah hadir nggak di masa kecil? Oh iya nyes, iya pernah. Nah ketika udah dapet, kamu duduk aja untuk terbuka menerima, terbuka menerima. Duduk untuk kamu terbuka menerima, duduk. 5 menit, 10 menit, rasakan penuh, rasakan total, duduk. Lalu setelah udah kamu rasakan dia tipis, 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 terus mau diapain? Mau dipegangin terus atau mau digimanain? Setelah udah tipis, lalu kamu sadari, aku kan percikan cinta tanpa batas ya. Nah, izinkan cinta naik ke permukaan, izinkan kamu larutin itu sama cinta, jadi kayak rasa sedihnya tuh kayak dipeluk, dibalut gitu. Kasih cinta. Lalu kamu izinkan dia larut terurai ke cinta tanpa batas. Kita praktekin yuk. Kayaknya Windy sama Farida butuh deh. Ini intuisi aku ngasih tahu barusan. Itu kayaknya Farida sama Windy butuh deh nih judul ini gitu. Mewakili pertanyaan Windy dan Farida. Katanya Kita lagi butuh ya Kak Farida ya. Iya, betul. Nah, lagi butuh nih kayaknya. Ya. Yuk, Butuh sebentar imun. kita rilis dulu. Kita rilis dulu untuk relationship kita biar berjalan lebih baik, biar berjalan lebih harmonis, biar berjalan lebih romantis, lebih natural, lebih indah, sehingga kita bisa menjalankan hidup ini lebih bahagia. Kok aku pengen nangis ya? Ini getaran Farida sama Windy ini kenceng banget ini. Diem dulu sebentar boleh nggak? Izinkan tubuh Farida dan tubuh Windy rileks. Untuk teman-teman yang nonton video ini saat ini, yuk praktekin yuk. Praktekin ya cara rilis untuk relationship. Duduk dulu sebentar. Izinkan pikiran kamu menyadari nafas. Bawa tubuh kamu ke kondisi rileks. Duduk. Tubuh rileks. Rileks. Bahu rileks. Duduk dengan rileks. Dengan nafas. Tarik nafas lewat hidung. Pelan-pelan. Lalu hembuskan lewat mulut. Tarik nafas sekali lagi lewat hidung. Lalu hembuskan lewat mulut. Sekali lagi tarik nafas masuk lewat hidung. Hembuskan lewat mulut. Farida dan Windy udah kerasa lebih rileks belum? Oke. Sekarang pelan-pelan izinkan pikiranmu menyadari nafas, tarik nafas masuk. Bayangkan dan rasakan di dalam diri kamu
Ada energi cinta tanpa batas. Lalu di luar tubuh kamu ada energi cinta tanpa batas. Wahai kecerdasan semesta yang ada di dalam diriku, tolong kasih tahu aku, masih adakah lapisan endapan emosi yang belum aku terima, belum aku akui bahwa dia ada, belum aku terima, dan belum aku larutkan, aku lepaskan, sehingga menutupi kebahagiaan dan kelimpahan aku sehubungan dengan relationship di saat ini. Di saat ini masih ada rasa resah, kebingungan, khawatir yang terasa, atau rasa yang belum sepenuhnya bisa bahagia. Tolong kasih tahu aku ya. Sekarang kita akan melihat ada satu emosi dalam relationship sehubungan dengan rasa yang belum total sepenuhnya bahagia. Ada rasa yang gak nyaman. Entah itu kita kasih judul khawatir, entah itu kita kasih judul resah, entah itu kita kasih judul bingung, entah itu kita kasih judul kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Sekarang kita flashback dulu. Rasa sedih dan rasa yang gak tahu ini namanya apa, rasanya gak nyaman. Di 2025 ini masih kerasa. Ketika di 2025 kok nano-nano ya ada rasanya. Gak tahu judulnya apa. Kalaupun tahu judulnya intinya resah. Kita akan flashback dulu ke akarnya, ke masa kecil kamu. Dari rentan kehidupan kamu di awal sekali dari mulai dalam kandungan sampai dengan saat ini. Adakah peristiwa yang saat lalu ada memori nih naik nih pelan-pelan, naik ke permukaan. Ada rasa sedih di sana, ada rasa khawatir di sana. Mungkin saat itu kamu umur di dalam kandungan masih, atau 5 tahun ke bawah, atau 10 tahun ke bawah, atau 15 tahun ke bawah. Kalau aku saat ini nih, memori ada yang naik nih. Memori masa kecil ada nggak? Farida ada? Ada teh. Iya, ada nggak memori masa kecil yang nggak nyaman? Sedih. Masa kecilmu. Kalau ada, izinkan hadir naik ke permukaan. Entah tentang apapun itu. Kalau aku saat ini ada memori yang muncul nih. Segitu aku udah 30 hari awal-awal waktu itu rilis. Udah rilis hampir tiap hari, tapi ini masih ada yang muncul. Ada realita yang aku rasakan kok aku tiba-tiba muncul rasa yang gak nyaman gitu. Lalu muncul sebuah rasa di mana aku harus narik ke akar nih. Izinkan kita flashback dulu ke masa kecil, kenapa ya relationshipku masih belum asik banget atau belum membahagiakan, apapun itulah judulnya. Ada rasa yang gak nyaman sedikit. Izinkan hadir naik ke permukaan rasa gak nyaman itu. Ya, pelan-pelan dari bawah sadar kamu, izinkan naik ke permukaan, kesadaran kamu. Kasih ruang yang agak lebar biar energi emosinya ini naik ke permukaan. Izinkan naik ke permukaan pelan-pelan. Ada satu memori yang muncul. Aku nggak tahu kenapa nih, kalau aku ini di momen sekarang ini aku ngelihat gambarannya ada Feby kecil, mama papa waktu itu udah bercerai, terus aku harus ke Bandung, harus tinggal sama papa dan mama baru. Waktu itu aku kayaknya SD ya. Terus waktu itu aku malam-malam bangun tidur mungkin ya. Mungkin aku SD masih pengen diklonin kali ya. Pengen diklonin mama, papa, atau ya kedua itu. Tapi kan mama nggak ada. Papa udah sama yang baru. Jadi waktu itu ini memori aku nih ya. Waktu itu aku jalan ke depan kamar papa terus ngetok pintu gitu. Papa gitu. Terus aku diri tuh di depan pintu.
Lucu banget sih. Aku nggak tahu memori yang naik di Windy apa, di Farida apa, di Iya apa. Izinkan kamu duduk dulu sama rasa itu. Izinkan kamu duduk sama rasa yang sedih itu atau nggak nyaman itu atau rasanya nyes gitu. Nggak usah pakai judul rasa sih, ada sensasi aja di tubuh yang tiba-tiba entah kayak roller coaster, entah nyes, entah apapun itu. Duduk sama rasa itu. Rasa yang nggak nyaman ini, sedih, kecewa, boleh nggak sama teman-teman rasa ini diterima? Akui rasa ini ada. Iya, aku saat itu sedih, saat itu kecewa, saat itu nggak tahu rasanya kayak apa. Izinkan disambut dan diterima bahwa mereka, energi ini, rasa ini ada. Boleh nggak, Farida dan teman-teman? Boleh. Boleh. Izinkan kamu akui bahwa iya rasa ini ada. Izinkan kamu sambut dan terima bahwa ini udah keutuhan kehidupan. Bahwa jiwa ini harus mengalami semua spektrum rasa. Sekarang duduk dulu sama rasa itu. 5 menit ya. Dari jam 14.03 sampai 14.08. Duduk sama rasa itu 5 menit. Rasakan penuh, rasakan total. Terima rasa ini apa adanya. Duduk, hanya menerima rasa. Tanpa menilai, tanpa menghakimi. Kalau aku air mataku keluar nih. Kalau mau nangis boleh. Izinkan aja. Izinkan aja semua sensasi itu kamu rasakan. Walaupun air matamu keluar, izinkan aja dia natural mengalir. Ini aku air mata keluar nih gak berhenti-berhenti nih. Rasakan total. Duduk bersama rasa ini. Banjir nih air mata. Dari mata kiri ngalir, dari mata kanan ngalir. Rasakan penuh, rasakan total. Terima rasa ini apa adanya. Insya Allah. Izinkan dia mengalir. Gak usah buru-buru kamu tolak. Biarin aja dia ngalir. Ada wajah orang-orang di masa kecil kita saat itu. Rasakan penuh, rasakan total. Izinkan kamu secara utuh menerima rasa itu. Duduk untuk menerima rasa apa adanya, tanpa menilai, tanpa menghakimi. Dua menit lagi. Larutkan, alirkan,
Biarkan dia terurai. Rasakan penuh, rasakan total. Lalu semua rasa yang kamu rasakan, semua rasa yang dirasain Windy, yang aku rasakan, Ia rasakan, Farida rasakan. Izinkan kamu menerimanya, boleh ya? Sambut dan terima rasa ini. Kurang semua rasa yang gak nyaman ini. Izinkan diikhlaskan, boleh nggak? Ikhlasin Windy. Ikhlasin Farida dan Ia. Izinkan diikhlaskan. Boleh nggak? Boleh teh. Boleh deh. Lalu orang-orang di balik semua cerita-ceritamu di masa kecil. Mungkin ada mama papa, mungkin ada nenek kakek. Mungkin ada siapapun itu. Maafin mereka semua, boleh ya? Maafin mereka semua, boleh nggak? Boleh deh. Izinkan semua rasa hatimu larut terurai ke cinta tanpa batas, boleh nggak? Kesedihanmu, boleh ya? Boleh nggak, Dik? Boleh teh. Lalu pelan-pelan izinkan kamu membebaskannya, bebasin rasa hati kamu. Bebaskan, alirkan. Izinkan terurai, boleh ya? Boleh. Oke. Sekarang kita masuk di 2025 sekarang, di titik sekarang. Masih ada nggak rasa nggak nyaman tentang relationship, tentang teman dekat mungkin, atau tentang ke orang tua atau kakak, adik, keluarga, atau siapapun? Kalau ada, izinkan hadir naik ke permukaan. Izinkan rasanya hadir naik ke permukaan. Kalau aku di titik sekarang, tadi itu ada rasa kesal ya untuk relationship ya. Ke siapapun lah, entah itu teman dekat, entah itu sahabat, kakak, adik, atau mungkin suami, pasangan misal. Atau ada sesuatu sedih atau apa gitu. Barusan aku ngerilis akar dari lapisan 8 emosi, pas aku ngecek lagi sekarang di yang 2025, kok nggak ada rasanya ya? Cabut di yang awal. Tapi kalau misalnya teman-teman di yang sekarang ini masih berasa, rasanya ini udah tipis banget gitu. Kalau tadi agak tebal, aku ya. Tapi kalau misalnya teman-teman sekarang, misalnya masih rasanya ada gitu, entah kecewa, entah marah, entah itu apapun gitu, entah ada rasa kecewa atau apapun itu, nggak nyaman misalnya, izinkan kamu duduk dulu sama rasa itu. Izinkan rasa itu hadir naik ke permukaan. Izinkan hadir keselnya, rasa nggak diperhatiinnya misal, merasa dicuekin, merasa cintanya nggak utuh buat kamu, merasa mungkin dia berubah, atau mungkin perhatiannya berkurang, atau apapun rasa yang gak nyaman. Duduk dulu sama rasa itu. Rasakan penuh, rasakan total. Terima rasa itu apa adanya. Kamu terima dulu rasanya apa adanya. Izinkan rasanya hadir naik ke permukaan. Rasa keselnya, rasa kecewanya. Izinkan. Lalu saya masih melakukannya untuk hal-hal kecil yang di kehidupan sehari-hari gitu loh. Jadi kalau misalnya kesulitan, ya sudah, mungkin saat ini belum bisa, tapi terusin aja gitu loh, diterusin aja. Karena akhirnya nanti kan itu tuh kan kayak bawang ya, layer per layer. Mungkin ada trauma itu tersimpan terlampau dalam. Tapi kalau kita mencoba diteruskan aja secara konsisten, biasanya muncul, Mbak. Sekali sudah muncul, itu biasanya terus keluar gitu. Kalau saya loh ya, kalau saya seperti itu.
Oke, berarti itu meditasinya setiap hari gitu ya Mbak? Atau saat-saat tertentu aja? Saya biasanya meditasi itu pagi barusan bangun tidur dan malam sebelum tidur. Cuman kan meditasi itu kan bisa tergantung ya. Misalnya buat yang muslim itu kan sambil sholat, ketika habis sholat berdoa, itu kan juga sebetulnya bentuk meditasi tuh Mbak. Gitu. Iya, betul-betul. Kalau ya, kalau di muslim ya? Mungkin. Ya kayak gitu. Biasanya minta diberi petunjuk aja sama Allah ya. Kalau saya gitu, biasanya dalam meditasi itu misalnya belum muncul, saya biasanya minta diberi petunjuk. Biasanya kalau saya sudah begitu, saya lepaskan lagi ke Tuhan. Saya tidur, itu keluar Mbak. Besok paginya tuh saya kadang-kadang sampai suka kecapean karena datang dalam mimpi atau tiba-tiba lagi duduk diam tuh teringat sesuatu gitu loh. Dan itu jujur waktu saat awal-awal itu muncul melelahkan, memang melelahkan. Tapi ya memang harus dikeluarkan, harus dipertemukan dan dirilis kemudian. Gitu. Saya juga ini ya dari trauma masa kecil gitu dapatnya memang kebanyakan dari meditasi. Nah itu kan biasanya kalau ada gambaran-gambaran meditasi itu kan langsung ini ya berderai air mata gitu biasanya kan. Terlihat aduh dulu sama ayah pernah digini, sama bapak sama mama pernah kayak gini, langsung berderai air mata. Nah itu gimana sih Mbak Dayanti pernah seperti itu? Terus gimana sih cara memeluk luka kita yang masa kecil itu? Biasanya kan kita suka belum bisa memeluk si Dayanti kecil yang terluka gitu istilahnya, atau si Dayanti kecil yang terluka. Nah itu gimana tuh cara memeluknya biar dia terasa lebih terobati gitu? Saya itu ilmunya TVB itu bagus banget deh. Jadi ketika diam, ketika itu muncul, kita mencoba menerimanya, kemudian duduk diam dengan itu, karena itu yang saya terapkan ya, duduk diam dengan itu. Pasti itu muncul kemarahan, muncul kesedihan, muncul kekecewaan yang luar biasa. Saya biarkan, kemudian saya lepaskan itu, dan ternyata itu ampuh, buat saya ampuh. Karena besok harinya saya lebih lega. Ketika proses itu saya coba lagi, maksudnya saya coba ingat-ingat dengan masalah ini nih, sama kalau memang membekas banget, mungkin 1-2 kali saya harus melakukannya, 3 kali 4 kali kalau perlu. Tapi kalau itu tidak terlalu membekas, sekali hilang rasa kesal, rasa marah yang menyakitkan itu cepat hilang. Ya itu ajaib buat saya. Banget. Oke, sekali lagi Mbak Dayanti aku mau tanya nih, mungkin pesan buat teman-teman yang susah untuk berdamai dengan masa lalunya, susah untuk berdamai dengan rasa sakitnya, karena memang memaafkan orang yang menyakiti kita itu sangat susah ya menurut aku. Nah itu gimana tuh tipsnya? Saya mengalaminya dengan cara dulu marah-marah dulu, pakai ngamuk-ngamuk dulu, nggak terima dulu gitu. Saya sempat mengalami masa itu sampai pada satu titik akhirnya saya marah-marah juga ada satu kesadaran, nggak ngerubah gitu ya. Iya, sampai pada satu kesadaran bahwa dengan mau kamu marah-marah, mau kamu gulung kombing, mau kamu ngapain, tetap aja nggak akan berubah apapun gitu. Akhirnya saya melihat bahwa yang dirubah bukan orang lain, tapi dalam diri saya sendiri melihat masalah itu. Dengan cara coba memaafkan. Nggak mudah mencoba memaafkan itu, pastinya menyakitkan sekali. Tapi dengan cara sending love, mencoba dengan sending. Mungkin waktu awal-awal sending love itu dengan masih kesal, masih marah, masih nggak bisa. Konsisten aja, saya konsisten. Ketika akhirnya saya konsisten, ternyata cinta itu bisa mengalahkan rasa marah itu. Yes. Wah keren. Cinta melarutkan segalanya gitu ya. Cinta melarutkan segalanya ternyata ya Mbak Dayanti ya. Ya, cinta melarutkan kekecewaan, cinta melarutkan kemarahan, cinta melarutkan segalanya. Betul banget Devi, itu udah keyword yang luar biasa gitu. Kalau seandainya kamu nggak bisa memaafkan, kecewanya masih tebal, takutnya masih tebal, lalu patah hatinya masih tebal, lalu ada rasa bersalahnya masih tebal, kalimat terakhir yang jadi senjata adalah sadari bahwa diri kamu adalah percikan
percikan dari cinta tanpa batas. Aslinya kamu itu adalah percikan cinta tanpa batas, percikan cinta tanpa syarat. Kalimat terakhirnya, bisakah cinta tanpa batas dan cinta tanpa syarat ini meleburkan kecewamu? Bisa sekali. Itu Dev, kalimat terakhirnya tuh gitu kalau susah. Bisa nggak cinta melarutkan sedihmu? Bisa nggak cinta melarutkan cemasmu? Boleh nggak diizinkan? Itu semua larut terurai dalam kesadaran bahwa sakitmu, sedihmu, lukamu itu juga cinta. Dalam kesadaran yang hening, lembut, kamu akan berkata, iya. Di situ dia akan terlepas gitu. Tapi kesadaran yang paling dalam itu, Dev, mundur satu langkah. Kamu kan bukan si marah itu, si sedih itu, si cemas itu. Kamu melampaui tubuhmu. Kamu bukan emosi itu. Kamu bukan si sakit itu. No, itu bukan kamu. Kamu sesungguhnya percikannya. Percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Pertanyaannya, percikan ruhnya nyimpen-nyimpen sedih kesel nggak ya? Bener nggak? Tentunya enggak. Kamu bukan emosi itu, kamu adalah sang kesadaran. Kamulah yang sadar melihat itu semua ada. Kuncinya ada di situ sebetulnya. Dari semua proses rilis kalau itu sulit. Kalau masih betul-betul sangat sulit, artinya kamu masih menggenggam. Kamu masih menggenggam, kamu masih melekat. Dan kemelekatan adalah akar dari penderitaan. Dan hidup itu hanya sebuah pilihan. Mau tetap melekat atau mau bebas. Mau tetap pakai identitas lama dengan judul rasa menderita yang tak berkesudahan, atau mau pakai identitas baru yang bahagia, bebas. Jadi kembali lagi Mbak Danti dan teman-teman semua yang menyaksikan video ini, hidup ini hanya tentang sebuah pilihan, hanya tentang sebuah kesadaran dalam kamu memilih. Kamu mau tetap pakai identitas lama yang kekurangan cinta, kekurangan memberikan maaf, melekat dengan penderitaan, atau kamu mau pakai identitas baru yang sebetulnya fitrahmu itu cinta tanpa syarat, cinta tanpa batas. Ketika kesadaranmu hadir dan muncul, dalam kesadaran nih Mbak Danti dan teman-teman, yuk kita pelan-pelan menyadari. Bukankah semua hal yang terjadi dalam kehidupan kamu itu dihadirkan sama Tuhan, sama Allah, sama apapun nama itu disebut, itu diizinkan hadir ya? Bener gak sih? Semua diizinkan hadir loh. Mau kamu bahagia, mau kamu nangis, ketika itu udah hadir jadi realita ya diizinkan hadir. Kenapa diizinkan hadir Teteh? Rasa sedih, rasa cemas. Karena default tubuhmu, default jiwamu, itu harus merasakan semua spektrum rasa. Kamu nggak bisa kan Mbak, bahagia aja terus. Kapan kamu empati sama orang kalau nggak pernah sedih, nggak pernah punya uang? Ya, empati, rasa cinta yang besar, rasa tulus menolong, rasa empati, merasakan penderitaan dan sedihnya orang lain, itu nggak ada di realita yang bahagia terus. Nggak ada. Dia adanya di sekolah kehidupan yang namanya penderitaan. Penderitaan, kesedihan, ketakutan, kekurangan, kehilangan. Semua spektrum rasa itu memang defaultnya harus kita alami. Untuk apa? Untuk kekayaan batinmu. Untuk apa? Untuk kamu memupuk judul rasa bijaksana. Untuk membentuk diri kamu jadi Danti yang sekarang, jadi Devi yang sekarang, jadi teman-teman yang dalam versi yang sekarang. Untuk sebuah reason keindahan. Dan di titik kesadaran yang sekarang, kalau aku boleh ngutip ya, dosen terbaik dan terkeren di
pelajaran kehidupan yang aku pelajari itu ada Geshe Michael, ada Hildoskin. Yang terakhir itu aku ikut retreatnya Hildoskin online Zoom 7 hari Mbak Danti. 7 hari itu mulainya kalau di mereka sore, di aku jam 10 malam sampai jam 3 pagi. Jadi mataku dipakein gitu tuh. Dipakein ganjelan biar gak ngantuk. Itu Hildoskin cuma ngomong gini, ketika ada kisah-kisah masa kecil atau apa gitu yang kita lalui ya, coba sadari gitu. Itu kan semua cuma cerita masa lalu. It just story gitu loh. Kenapa cerita-cerita lama masih kebawa? Ketika kita sadar itu masih jadi pantulan loopingan, boleh nggak disambut dan diterima aja bahwa itu perjalanan kisah hidupmu, tapi nggak usah dipegangin, kamu kesel, alirkan, larutkan, lepaskan. It just story, itu cuma cerita gitu. Dan itu kena banget di aku. Oh iya ya, kalau udah kayak gitu-gitu ngapain sih melo-melonya lama banget gitu. Dan satu lagi, kesadaran berikutnya Hildoskin bilang, it just energi, honey, kata dia gitu. Itu kan cuma manifestasi dari energi. Manifestasi energi itu kan ada 2. Manifestasi energi itu dia memanifest atau mewujud dalam cerita kebahagiaan. Dia manifest mewujud dalam cerita kesedihan. Dua-duanya cerita si energi cinta. Di situ aku iya ya, kalau pemahamannya kita bikin ringan, it just energi, kayaknya enak banget deh ngejalanin sesuatu. Apapun yang muncul, yang hadir, it just a story, it just energi. Yang penting aku tahu diri sejati aku adalah yang bahagia dan berkelimpahan. Karena di mana energi itu kamu fokus terhadap sesuatu, disitulah energi itu lahir, disitulah realita terwujud dan terbentuk. Kalau seandainya kamu fokus sama sedih, sama takut, ya udah, realitanya udah bisa baca, ya itu tuh yang datang. Sekarang kita udah punya kesadaran nih, ada identitas sama, ada identitas baru, ada energi yang termanifest dalam kebahagiaan, ada kesedihan, udah cuma tinggal milih aja dalam kesadaran, lu mau hidup yang mana gitu. Seru gitu, seru banget. Apalagi sebetulnya yang bikin seru di Banana Revolution itu kekompakan kekeluargaannya ini, yang satu sama lain saling care gitu, saling pengen tahu perkembangannya gimana, dan itu nggak kebayar sama apapun. Mbak Danti, terima kasih banyak. Terima kasih Teh. Saya merasa nggak sendiri lagi, karena selama ini kan saya merasa sendiri gitu. Dan saya merasa terima kasih sekali dia Banana Revolution itu jadi kayak keluarga. Terima kasih. Iya, kita keluarga. Aku adalah kamu, sayang. Kamu adalah aku. Dan kita satu. Itu sebabnya kenapa kalau ketemu teman-teman alumni bawaannya pengen peluk. Karena aku sangat bisa merasakan, aku pernah di titik itu dalam cerita yang berbeda ya, dalam cerita kisah yang berbeda. Tapi ketakutannya, kecemasannya, putus asanya, aku sangat bisa merasakan, sangat bisa. Itulah sebabnya kalau ketemu teman-teman tuh bawaannya, tenang ya, jangan merasa sendiri. I love you sayang, thank you so much, love you. Thank you Mbak Devi. Yang berikutnya, yang terakhir, bentar lagi mau maghrib ya, nggak kerasa, Masya Allah. Sudah Teh, ini sudah terakhir. Oh udah ya? Oke, kalau begitu thank you so much Mbak Danti, Mbak Nuri, dan teman-teman semua, terima kasih. Silakan Mbak Devi ditutup. Oke, terima kasih untuk Mbak Danti dan Mbak Nuri dan Teteh yang menginspirasi kita semua hari ini. Semoga teman-teman yang nonton juga bisa mendapat sesuatu yang bisa diaplikasikan di hidup mereka gitu ya Teh ya. Betul banget. Ngomong-ngomong soal meditasi, nanti Januari ada retreat ya dari Haji Longsor di Jakarta. Jadi kalau nanti ada Mbak Amanda yang mandu meditasi inner child. Jadi kalau yang susah menemukan inner childku tuh kira-kira apa sih gitu. Karena aku juga pernah ikutan meditasi Mbak Amanda, itu dapatnya dari meditasi kadang Teh luka inner child yang dari 0 sampai 10 tahun itu loh Teh. Iya, itu penting banget loh. Iya. Penting banget meditasi inner child, meditasi tentang masa kecilmu.
it's for the basic. Aku sangat sarankan untuk bisa ikut. Karena pembentuk realitamu itu rekaman awal. Oh, aku jadi peserta. Pokoknya hari itu aku bener-bener pengen hening, pengen duduk, pengen jeda. Karena di dalam hidup ini kan terlalu hektik tuh, kita butuh jeda sesaat gitu. Jadi kalau kita bisa rangkum di Januari ini ada apa aja, kalau teman-teman mau tahu, besok itu ada Quantum Jump Enlightenment. Kalau teman-teman kangen, pengen merasakan sensasinya rilis bareng, Quantum Jump bareng, pengen nge-refresh materi, pengen dapet getaran seru kita untuk rilis, boleh gabung besok di Quantum Jump Enlightenment. Itu Quantum Enlightenment, itu adalah dimensi kuantum yang selaras gitu, menceritakan tentang di dimensi kuantum atau quantum field ya, itu semua apa yang kita inginkan itu sudah ada dan tersedia di sana. Dan judul Enlightenment itu adalah menyelaraskan itu gitu dengan apa yang kita mau. Lalu kita ada rilis bersama untuk semua cerita masa kecil kita, masa remaja, masa yang sekarang. Rilis itu akan berlapis-lapis tuh kita lakukan di masa kecil, masa sekarang, rilis semua keinginan, rilis semua ego. Lalu kita tutup dengan rilis secara ruang sampai kosong sampai akhirnya kerasa plong gitu ya. Setelah itu kita akan quantum jump bersama. Dua hal yang kita quantum jumpkan untuk di besok itu ya, quantum jump untuk uang dan quantum jump untuk cinta gitu. Dua itu yang akan kita quantum jumpkan. Dan gak hanya itu, dapat rekaman audionya Mbak Danti untuk besok tuh. Rekaman audio rilis, quantum jump, sadar nafas syukur, terus beautiful assumption juga dapat rekamannya. Dan di tanggal 29 Januari itu ada kelas batch 29 Januari, batch 23 untuk kelas online. Dan di tanggal 14 Februarinya itu kelas offline-nya kita di Jakarta, di Orchard, Grand Orchard. Jadi untuk teman-teman yang mau ketemu, itu boleh refresh lagi materi tentang craft, tentang memaksimalkan, melipat gandakan income kita, itu nanti dibahas tuh di sana. Dan gak hanya itu, ada bonusnya ternyata kalau offline. Bonusnya yang 5 audio rekaman itu, terus dapat materi print out, terus dapat 3 buku. 3 buku. Jadi nanti buku-buku yang biasa kita gunakan, buku goals, buku syukur, buku asumsi, itu bukunya udah langsung dapat. Jadi teman-teman pulang udah langsung tinggal praktek aja deh. Dan itu seru. Oke, nanti bisa langsung ke adminnya Jiroso yang mau daftar itu seru-seruan bareng TVB. Oke, mungkin kita tutup aja, udah terima kasih di sini. Terima kasih untuk yang hadir, baik Mbak Danti, Mbak Nuri, TVB, dan juga teman-teman yang online live ya. Iya. Kita tutup hari ini ya, Teh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you Nuri, Mbak Danti, love you so much. Geser sini Indri. Sorry, apa kabar? Terima kasih Teh, sama-sama. Jufri, kamu di kota mana? Teman-teman semua, terima kasih loh udah dari tadi hadir. Thank you so much ya. Thank you udah hadir. Thank you buat teman-teman semua. Oh, Masya Allah, aku dari Bogor, kota Bogor ya. Yang lain dari mana? Peluk jauh, iya aku juga pengen banget ketemu kamu. Kelas offline gimana Teh? Kelas offline-nya itu di Jakarta, di Grand Orchard Kemayoran. Yuk ketemu yuk, di Jakarta yuk sama aku yuk, kita seru-seruan. Aku dari Bandung hadir, sip. Kalideres Teh, oh asik. Ketemu Teteh di online, iya. Mojokerto, peluk juga Teteh, I love you sayang. Trenggalek, thank you so much ya. Balikpapan, iya. Bekasi, Jogja, iya. Yang paling deket tuh besok malam itu ada Quantum Enlightenment. Aku sangat saranin banget temen-temen untuk bisa ikut karena dapat rekaman audionya. Jadi teman-teman nanti untuk rilis dan lain-lain tinggal dengerin aja rekamannya.
Ya, tinggal dengerin rekamannya. Medan hadir, hai Medan. Surabaya offline ada teh nanti di Ngaji Roso. Rencananya aku sama Mas Hendra mau bikin apa ya? Bandan Revolution, kita mau jalan-jalan gitu ke Cirebon. Nanti teman-teman alumni atau siapapun gitu ya yang nggak juga non alumni juga nggak apa-apa, bisa ketemu bareng di sana. Terus di Surabaya, di Jogja, di Bali, di kota-kota lain rencananya mau kita kunjungan tuh ke beberapa keluarga besar kita di sana ya. Oke teman-teman, bentar lagi maghrib ya. Teh bantu solusi nagih utang ke temen. Oh itu di sending lovin aja temennya, sama dikirimin bahasa jiwa. Ya rekamannya banyak itu di YouTube. Teh baru gabung, tadi ngebahas apa? Ngebahas tentang ruang kesadaran dan identitas dirimu. Ya ngebahas tentang itu. Teh aku masih bingung, gak usah bingung sayang. Gak usah bingung. Teh tanggal 29 dapat 3 buku juga. Iya. Abis kan aku biasanya kalau private offline kan suka kasih tahu anak-anak private offline dapat 3 buku. Nah, banyak yang nanya, Teteh gimana? Aku pengen 3 buku itu. Ya udah, sekarang kan mau offline sama teman-teman, ya wes, kita kasih deh 3 bukunya gitu. Kapan offline di Bandung? Boleh. Kamu coba japri Mas Hendra Ngaji Roso ya. Nanti kita buat di Bandung. Ya, karena banyak permintaan dari teman-teman. Jakarta bulan Februari ya, tanggal 14 Februari. Itu pas ini ya, Valentine ya. Pas Valentine. Di Medan kapan Teh? Japri Mas Hendra sayang. Coba minta di Medan ya. Medan, Taiwan. Hai Taiwan. Kalau Zoom dapat juga Teh. Nah itu dia, kalau Zoom enggak. Ini khusus yang offline sayangku. Ya, sadar nafas syukur, Masya Allah banget. Iya. Kalau teman-teman yang belum ikut kelas ada nggak? Yang belum ikut kelas Zoom, nanti malam tuh, besok malam tuh ada Zoom Quantum Jam, Quantum Alignment. Jadi kalau mau ngobrol sama aku, pengen kita rilis bareng Quantum Jam, kita ketemu besok ya. Tapi kalau teman-teman ada yang belum bisa gabung di kelas juga nggak apa-apa, video free-nya itu banyak. Yang penting teman-teman pelan-pelan menyadari perubahan di dalam realitamu itu dari kesadaranmu dulu. Izinkan kamu menyadari siapa diri kamu. Aku belum ikut Teh, tapi ilmu Teteh udah diterapkan. Iya sayang. Malang Teh, iya. 1 minggu ketemu channel Teteh, ya seneng banget aku bisa lihat kamu juga. Belum ikut kelas, baru ikut YouTube, nggak apa-apa sayang, dipraktekin aja ya. Teh, apa yang dipraktekin Teh? Sadar nafas syukur, release, sending love, tabungan semesta, quantum jam, 5 ini ya. Coba pelan-pelan, pasti kayak Mbak Danti tadi tuh, sama Mbak Nuri, keren-keren banget itu. Ya, mau ikut kelas tapi masih di Taiwan, kan bisa online sayang, kelasnya kan bisa online, ikut online-nya juga boleh, nanti dapat rekaman. Makasih Teh, ilmunya belum ikut kelas nggak apa-apa, bisa lihat video free-nya ya. Teman-teman semua, aku izin pamit ya, bentar lagi sholat maghrib ya, izin pamit boleh. Teman-teman, jangan pernah merasa sendiri ya. Kita satu. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Pelan-pelan sadari ya, teman-teman. Sadari semua yang kamu mau ada di dalam sini. Goal-goal kamu juga ada di dalam. Mewujudkan yang di dalam jadi realita, itu dengan bersyukur sebelum menerimanya. Dengan sebuah kesadaran, dengan sebuah rasa syukur sebelum menerima. Tapi pelan-pelan lakukan rilis ya, sama sending love orang-orang yang kamu benci, kamu marah, kamu takut gitu. Aku izin ya, izin pamit dulu. Oke? Izin pamit teman-teman semua. Makasih ya, I love you.
Besok jam 7 malam sayang. Besok jam 7 malam. Yuk kita ketemu yuk. Kita bahas yang seru-seru. Kita rilis masa kecil kamu, masa sekarang. Biar kamu lebih plong, lebih bebas. Lalu kita kuantum jamkan goal kamu tentang uang dan jodoh. Ya, makasih. Makasih sayang. Aku izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ketika saya nanya ya Mas Feb ya. Oke. Oke, sekarang boleh nggak stop dulu sebentar, relax dulu, boleh merem aja. Kalau yang kamu masih baru, merem itu sangat membantu untuk connect, ya. Kalau yang udah biasa kita rilis tuh mata terbuka ya nggak sih? Oke. Nah, sekarang izinkan aja saat ini seperti apa adanya, boleh nggak? Biarin mengalir seperti apa adanya, Mas. Iya. Perhatikan suara ya. Suara itu sudah terjadi begitu aja tanpa kita perlu mendengar, benar nggak? Ya. Lalu perhatikan penglihatan. Penglihatan juga gitu. Kita udah melihat walaupun mata tertutup tanpa ada kita yang melihat. Melihat terjadi begitu aja, ya nggak? Dan kemudian perhatikan pikiran. Pikiran juga gitu kan, datang pergi, nggak ada kita yang mikir. Ada pikiran yang muncul-muncul, bener gak? Iya. Sama juga dengan sensasi di tubuh, ya nggak sih? Mungkin ada tangan kena ke tangan, ada kaki kena ke karpet. Merasa sudah terjadi begitu aja, betul nggak? Tanpa harus kita ngerasa-rasain, ya nggak? Sama juga dengan perasaan. Perasaan juga gitu, datang pergi, ya nggak? Ya. Nah sekarang boleh nggak perhatikan bahwa semua saat ini sudah terjadi begitu saja tanpa campur tangan kita. Nafas juga gitu kan, terjadi sendiri tanpa kita atur. Nah lalu perhatikan, ketika mengingat-ingat tentang miskin, ya, rasanya apa sih Mas yang pertama kali muncul? Yang muncul apa? Jangan disensor. Apapun yang nggak masuk akal nggak apa-apa. Yang muncul pertama apa? Kalau ingat Ketika kemiskinan, mendengar kata miskin. Susah. Oke. Nah sekarang boleh nggak perasaan susahnya itu dikasih ruang dulu yang banyak. Artinya diakui kalau rasanya susah. Rasanya gimana badannya? Pusing, sesek, berat? Berat. Beratnya di mana? Di dada. Oke. Nah boleh nggak rasa berat di dadanya itu izinkan hadir. Dirasain dulu aja, diakui kalau itu ada. Nah lalu kalau seandainya dadanya ada pintunya ya, buka aja lebar-lebar ya. Boleh nggak? Dia mengalir keluar. Oke. Mau nggak mengizinkan itu mengalir keluar? Oke. Kapan? Oke. Rasanya gimana sekarang? Masih berat nggak? Udah lega? Oke. Nah sekarang boleh nggak izinkan kelegaan untuk hadir dulu secara utuh. Biarkan aja kelegaan itu berekspansi, melebar, meluas. Boleh nggak Mas? Biarkan aja mengalir ke seluruh tubuh itu. Biarkan aja kelegaan mengalir ke seluruh ruangan ini. Sampai tidak terbatas. Boleh nggak? Rasanya gimana sekarang? Lega, plong, oke. Nah sekarang kita lihat ya, dari perspektif kelegaan ini, lihat lagi ketika mengingat miskin, yang muncul apa? Nggak muncul. Bagaimana kalau miskin itu cuma konsep? Nah konsep miskin itu dilepas boleh nggak?
Mau nggak? Kapan? Oke. Dan boleh nggak terbuka pada keberlimpahan? Kemudahan yang saat ini sudah selalu tersedia. Dan lu perhatikan ya, mungkin nggak kalau punya uang lebih saat ini? Ada yang bilang nggak mungkin nggak? Nggak ada. Oke, kalau gitu mengizinkan nggak? Oke. Nah sekarang apapun tindakan yang perlu dilakukan, serahin aja, lepasin aja pada kekuatan yang tahu jalannya. Boleh nggak? Termasuk yang disebut aku, yang disebut diri aku nih, lepasin aja sampai habis, boleh nggak? Sampai kosong. Nikmatin dulu silakan. Kalau udah puas silakan buka mata. Kita tidak mengganggu prosesnya, silakan. Iya. Sudah Mas. Rasanya gimana? Oke? Mantap. Mantap, thank you Kotlia. Luar Sama-sama. biasa. Wah, bayar berapa sih biar bisa jadi coach? Sedona method itu. Tenang teman-teman ya. Kita belajar terus untuk menghapus konsep-konsep kemiskinan. Iya. Itu Konsep juga sebenarnya miskin. konsep yang dipakai untuk mengatur masa sih, miskin Gitu dan ya? nggak miskin ya. Gitu ya, Coach, Karena ya? kan walaupun kita punya profesi yang tampaknya buat society itu dibilangnya rendah atau miskin atau apa segala macam, bahagianya mah tetap ada. Seperti saya udah pernah cerita belum sih, ada satu tukang makam ya, penjaga makam. Kalau saya dilihat dari perspektif society ya, Iya. dia mungkin miskin, tapi enggak tuh, dia happy-happy aja, malah suka bantuin orang. Saya kenal gitu. Jadi miskin mah konsep. Konsep teman. ya. Iya. Keadaan pikiran, mentalitas. Dia merasa cukup aja ya. Dia merasa cukup, tapi dicukupin terus dan bisa ngasih. Banyak kayak gitu. Iya kan? Banyak banget kayak gitu. gitu. Iya. Aneh kadang. Gitu. Makanya itu untuk mengontrol massa dunia kapitalis gitu, ya nggak sih? gitu ya. Gitu. Nggak ada yang salah, itu hanya Iya. yang tanpa muncul aja. Makanya kita harus pinter ya teman-teman ya. Harus pinter. Coach, aku nyoba rilis, Iya. tapi kok belum bisa ya. Pikiranku yang kayak mendominasi katanya. Pikiranku Iya. kayak mendominasi Iya, gitu iya. katanya. Dilepas keinginan untuk dikontrol oleh pikiran, kan kamu bukan itu. Iya nggak sih? Simple. Bisa nggak dilepas? Tanya ke diri sendiri, bisa nggak saya melepas keinginan untuk dikontrol oleh pikiran? Itu keputusan. Ada nggak sih Coach satu pertanyaan yang itu mungkin bisa kita ulang-ulang terus, yang dengan kita mengulang-ulang pertanyaan itu di saat kita rileks atau apapun kondisinya, kita itu selalu berada, pokoknya kita selalu bisa ngambil jeda dengan pikiran gitu. Kita itu menjadi yang being itu tadi gitu. Itu tuh apa? Pertanyaannya kalau saya sih, bagaimana kalau ini sudah keberlimpahan? Bagaimana kalau ini sudah kebebasan? Gitu ya? Ya, bagaimana kalau ini sudah ketidakterbatasan? Oh, oke. Bisa nggak terbuka pada itu? Oh gitu ya.